Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya di rumah. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baik Bapak Ibu. Jadi hari ini saya coba memberikan isu terkini ya seputar dunia market kita. Ternyata ada isu tentang akuisisi SMGR terhadap SMBR. Nah, kalau bicara akuisisi, jadi ini sumber dari Pintraku ya. Kalau bicara dari akuisisi, yang dia akuisisi biasa yang dapat keuntungan ya, karena perusahaannya menjadi lebih baik. Jadi SMBR ini diakuisisi oleh SMGR ya, Semen Indonesia. Jadi dari Semen Batu Raja diakuisisi oleh Semen Indonesia ya, SMGR. Nah, untuk hubungan dari sentimen ini kita akan lihat bagaimana secara teknikal melihat SMBR ya Bapak Ibu. Nah, ini SMBR kita lihat indikator zigzag ini sudah ada ya, sudah ada harga terendah. Kemudian diikuti dengan stokastik RS yang cukup bagus, terbentuk golden cross. Kemudian kita lihat secara fundamental, SMBR ini adalah middle cap ya, middle cap. Jadi middle cap itu tingkat risikonya tidak terlalu tinggi ya, relatif sedang-sedang lah. Jadi yang di atas 1 triliun itu market cap-nya middle ya. Yang agak tingkat risiko tinggi itu adalah small cap di bawah 1 triliun. Baik Bapak Ibu, SMBR bisa kita trading ya hari ini. Mungkin untuk buy-nya kita akan melihat historis dari SMBR sendiri ya. Kita akan lihat yang agak mirip-mirip dengan candle ini ya. Ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini kita lihat harga penutup itu berada di 484 ya. Harga penutup berada di 484. Kemudian ini harga ya di sini ya, kita lihat di sini. Biasanya kalau yang middle cap itu harga penutup dengan harga open biasanya hampir sama ya. Kalau dia agak liquid ya. Saya belum terlalu tahu yang lain ya Bapak Ibu, saya hanya lihat market cap-nya. Jadi apakah ini masuk dalam LQ45 saya belum pernah perhatikan. Nah ini ya, nah, ini kita anggap saja di sini adalah close dan open ya. Nah ini jadi seperti yang saya katakan, kalau dia merah candlenya, ya biasanya ini mengalami koreksi dulu Bapak Ibu ya. Ini kalau seandainya merah, pada saat open begini, ya di sini harga close-nya, dia akan naik dulu, kemudian dia akan turun lagi ya. Nah, ini dia sempat di harga 486, kemudian dia naik. Nah, kita akan cari di harga di bawah ya. Ini ada 480. Jadi harga opennya 486, 48. Nah, dia sempat bisa naik. Nah, ini sekitar dia kan kalau di bawah 500 yang ingat Bapak Ibu ya, kita harus menghafal yang namanya fraksi. Jadi dari dari 50 rupiah sampai 200 itu fraksi 1 ya. Kalau di bawah 4.500 jadi harga 200 sampai harga 500 itu fraksi 2. Jadi ini dia harga penutup adalah 486, kemudian sempat turun di harga 484 ya. 486 484 ya. Ini 486, ini di sini harga paling ujung ya dapat harga 482. Terlalu 2 fraksi Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat kemarin penutupnya adalah 510. Jadi kalau kita berhitung 2 fraksi, dia bisa akan turun sampai di sini ya. Bisa turun di 500 ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa entry antara 2 tick di bawah ya di harga 500. Jadi ini sudah bicara kalau di atas 500 Bapak Ibu sudah 5 fraksi ya. Jadi kalau kita bisa entry di antara 500 sampai 510 di harga penutup ya. Kalau kita mau entry, dan ini sangat bagus untuk trading kita hari ini karena didukung oleh ini indikator yang menarik ya, dari terbentuknya golden cross, ada volume, kemudian MACD juga menggeliat pasar untuk beli juga bagus. Ditambah lagi ada sentimen positif ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa entry untuk SMBR di harga 500 sampai
510 ya. Oke, kita ke sentimen hari ini Bapak Ibu ya. Ini sentimen yang bisa menjadi isu ya. Kita ke sentimen hari ini. Jadi semua data-data yang saya berikan ke Bapak Ibu itu dari sumbernya dari Pintraco Securities Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga mendapat apa istilahnya ya, kontrak kerjasama untuk merekrut ya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi nasabah sekuritas, bisa saya bantu untuk membuat rekening efek ya. Insya Allah saya di syariah, jadi bisa nanti dibimbing untuk membuat rekening efek syariah. Oke, ini kita topik hari ini ada kelanjutan kemarin ya Bapak Ibu, ada UNVR, ada Mayora, ini ada ketambahan, ada AALI, ada LSIP, ada Wika, ada Waskita, dan BBNI ya. Jadi ada saham bank, ada saham sawit ya, ada saham konstruksi. Oke, kita langsung kembali ke ini, trading view ya Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah saya sudah share screen tadi? Saya kembali share screen dulu ya, nanti tidak di share screen. Jadi ini ya, sentimen hari ini, NPR, Mayora, AALI, LSIP, Wika, Waskita, dan BBNI. Oke, saya kembalikan ke trading view. Jadi trading view-nya kita setelah SMBR, kita akan ke NVR Bapak Ibu ya. Kita ke NVR mungkin agak cepat, karena insya Allah saya yakin Bapak Ibu mulai memahami ya, karena sudah sering kita buat seperti ini. Ya, saya hanya mengulang-ulang dan mengingatkan kembali dan memberikan sentimen-sentimen yang bisa dibuat trading ya. Oke, nah untuk UNVR Bapak Ibu cukup bagus. Ada volume, kemudian ini ya seperti biasa kita melihat ini sebagai support. Nah ini bagus candlenya Bapak Ibu ya, tanpa kepala dan tanpa ekor. Kemudian MACD-nya juga mendukung ya. Oke, bisa kita entry di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa entry. Nah ini pengalaman bisa dilihat. Kalau UNVR biasanya harga close dan harga open sama ya. Nah jadi ini harga opennya 4670. Nah biasanya turun lagi. Ya kita akan lihat historisnya ya, seperti biasa historis. Nah ini ternyata bisa turun hampir setengahnya ya, jadi kita bisa ambil tarik mungkin setengahnya 4620, ini sudah 4670. Kalau secara indikator kita ambil di sini Bapak Ibu, dia akan mengulang titik support terkuat ya, ada dua yang kena ya, dia akan mengulang kembali biasa. Ini ya kita ambil di sini ya antara 4560 ya, 4560 ya. Memang kalau UNVN ini cukup lumayan ya, cukup lumayan naik, cukup lumayan turun. Yang kalau muslim kayak lebih bagus dari sini tadi kemarin ya, dari sini. Oke, tapi tidak apa-apa, belum terlambat karena belum ada simbol seperti ini ya. Oke, UNVR, setelah itu kita ke LSIP. Jadi yang ingin lihat support dan resisten bisa melalui indikator zigzag Bapak Ibu ya, melalui indikator zigzag atau membuat garis horizontal, mempertemukan untuk support itu dua candle hijau. Kemudian kalau untuk resisten mempertemukan dua atau lebih candle merah ya. Oke, ini LSIP bagus ya, LSIP bagus juga untuk masuk Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini bisa kita ambil titik support di sini Bapak Ibu. Di 1165 ya. Jadi titik support itu bisa merupakan entry buy Bapak Ibu ya. Titik support bisa dipakai untuk rekomendasi entry buy untuk membeli. Oke, kita ke Mayora AALI ya. Enior ini kemarin juga kita sempat adakan teknikalnya. Oke, mendukung juga ya. Belum ada candle ini, belum ada ini indikator zigzag merah. Kemudian posisinya akan sudah mengarah ke overbought ya. Tapi ini masih cukup bagus. Oke, kita ke habis Mayora, kita kemana lagi ya? AALI ya Bapak Ibu, AALI kemudian Wika. AALI, Astra Agro Lestari. Oke, AALI. Ini sudah ada indikator ini ya, sudah muncul merahnya, tapi ini kemungkinan masih bisa naik lagi Bapak Ibu ya.
Jadi ini mengikut. Biasanya yang candle merah ini bisa mengikut, ya. Namun kalau ada candle merah kemudian sudah ke bawah berarti akan downtrend. Kemudian ditambah dengan didukung oleh MACD masih jauh dan stokastik RS ini lumayan ya, menukik ke atas. Oke, Ali, kita aman untuk sentimen hari ini. Mungkin bisa membeli cepat ya, trading harian. Oke, untuk Ali, kita ke LSIP ya, LSIPO sudah tadi, Wika dan Waskita. Jadi Wika dan Waskita. Jadi untuk entry buy Bapak Ibu kita harus membuat garis support dan resistance ya. Jadi harganya bisa diambil di tengah-tengah atau di harga close atau di harga close 2 titik di bawah. Kalau ingin entry buy. Jadi jangan langsung harga tinggi, kita pilih di harga antara support dengan resisten ya. Seperti biasa saya ini adalah support, kemudian ini adalah close ya. Jadi kalau kita mau beli mengambil harganya, ini kita ambil harga di sini. Nah, biasa tengah-tengah sini kita ambil sebagai entry buy Bapak Ibu ya. Entry buy ini. Jadi bisa kita ambil 5 sampai 3 sampai 5 fraksi ya. Itu tergantung sebenarnya dengan emitennya. Maka untuk itu sebenarnya emiten-emiten yang kita pegang di porto sebaiknya jangan terlalu banyak berubah-ubah ya. Nah, ini secara umum saja yang ingin trading harian. Tapi kalau ingin trading swing, sebaiknya mengenali emiten yang sering dipegang, yang sering dibeli. Supaya apa? Supaya lebih ditahu trennya. Seperti kemarin ADMR, ternyata ADMR juga kalau mau turun sekali ya. Jadi bisa di harga, kalau kita lihat di rekomendasi untuk support dan resistennya bisa kita lihat di harga sebelumnya. Bukan harga close Bapak Ibu ya, harga sebelumnya. Karena biasanya sampai di situ ya. Bahkan mungkin di bawah harga sebelumnya. Jadi ada 3 warna di dalam market itu, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna orange ya. Nah, biasanya warna orange itu adalah warna yang merupakan titik support terkuat ya. Jadi kita bisa mengambil harga di situ. Jadi itu adalah harga semula, harga sebelum dia akan apa istilahnya ya, harga yang tidak berubah ya, istilahnya harga, misalnya harga itu harga kemarin, jadi dia berwarna oranye, itu merupakan harga yang belum naik atau belum turun. Itu harga harga orange ya, yang warnanya orange. Jadi kalau Bapak Ibu juga ingin melihat running trade, jadi kalau orang scalping biasa melihat di running trade Bapak Ibu ya. Jadi kalau running trade itu yang harus diperhatikan, apabila suatu emiten itu warna hijau berarti dia membeli ya. Jadi running trade itu hijau membeli, kemudian kalau merah itu menjual. Jadi kita melihat itu yang warna hijau. Apabila ada yang beli umpamanya 1000 ya dalam suatu emiten warna hijau berarti dia memberi 1000 lot. Itu yang kita mesti paham Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada orange berarti harganya tidak kemana-mana, harganya di situ saja. Ini adalah pemahaman dasar yang sebaiknya kita pahami ya. Oke, untuk Wika bagus Bapak Ibu, sangat bagus ya candlenya. Yang ingin swing bisa swing ya, dan bisa ambil di harga seperti biasa, kita ambil di beberapa fraksi di bawah ya. Nah ini agak ya, kita bisa melihat historisnya juga. Misalnya candle ini ke sini ya, dia mengambil di sini harga open, kemudian dia bisa turun sedikit Bapak Ibu, turun sedikit di sini. Jadi ini adalah harga 1040, kemudian dia turun di harga 1030 ya, atau 1035, berarti dia antara 2 sampai 3 fraksi. Nah, itu kita bisa mengambil suatu rekomendasi entry buy di harga penutup 2 sampai 3 fraksi di bawah. Jadi kalau fraksi 5 berarti kalau 3 fraksi di bawah atau 3 tik di bawah berarti 15 ya. Jadi 1065 dikurang 15 berarti 1050 ya. Jadi di 1050. Ah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ingin membeli atau menegosiasikan harga supaya kejemput istilahnya. Nah, adapun ada istilah HK atau haki itu apabila kita perhatikan emiten ini akan naik ya. Nah, haki itu adalah kita membeli di bid, sementara HK kita beli di wilayah over. Nah, biasanya orang kalau mengambil HK itu kebanyakan yang scalping Bapak Ibu ya, tapi mengambil keuntungan hanya 3 sampai 5 tik atau fraksi di atas, sehingga dia cepat membeli dan cepat
menjual. Nah, itu kecepatan tangan dan mata juga itu. Karena kadang melihat running trade, tapi kalau saya sarankan sebaiknya melihat technical analysis ya, lebih aman dan lebih nyaman. Dan saya lebih memilih ke swing karena apa? Karena kita tidak terlalu harus melihat porto, apalagi kita sementara kerja ya. Oke, untuk Wika bagus Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Mohon maaf saya sambil memberikan pengetahuan dasar ya Bapak Ibu yang saya pahami dan yang saya dapat dari sebuah komunitas ya, komunitas belajar. Oke, kita ke waskita. Kita ke waskita. Ini sama ya, waskita dan Wika biasanya saling mengikut karena di bidang konstruksi dan sama-sama plat merah ya. Ini waskita. Apakah candlenya juga mirip-mirip? Kita akan lihat ya. Nah, ini waskita. Kita belum. Nah, waskita ini belum ada ini ya, belum ada seperti ini. Jadi kita akan sepertinya kalau saya pribadi lebih baik kita melihat pasal dulu ya, karena akan mengkoreksi dulu ini Bapak Ibu. Biasanya akan koreksi dulu, tapi candlenya cukup bagus sebenarnya karena full ya, kepalanya tidak ada, badannya hampir panjang. Nah, biasanya koreksi dulu, kita lihat ini historisnya lagi ya. Nah, ini tidak ada kepala ya. Nah, ini ya, kita lihat di sini ya. Ternyata ini bisa ya ini bagus sekali candle seperti Bapak Ibu. Lihat candle ini. Dia tidak ada sama sekali turun, open langsung ke atas ya. Nah, kita lihat di sini saja ya. Nah, ini kita bisa melihat ini hampir sama candlenya. Nah, dia sempat turun. Jadi begitu open di sini, close di sini, dia turun sampai berapa flash kita lihat ya. Ini dari 560 karena memang akan mengalami koreksi dulu 560 kemudian turun sampai di bahkan sampai di sini ya. Nah, sampai di satu badan. Turun sampai di 545 jadi 560 sampai di 545 berarti 3 fraksi ya. Nah, jadi kita bisa mengambil 3 fraksi. Nah, ini kenapa panjang begini? Biasa volumenya meningkat Bapak Ibu ya. Ini volume meningkat. Nah, jadi bukan karena harganya meningkat, ini karena volume meningkat. Volume buy-nya meningkat. Kalau merah berarti volume sell-nya meningkat. Oke, kita ke setelah waskita kita ke BBNI ya. Jadi BBNI ini adalah saham non syariah. Ini untuk teman-teman yang masih memegang non syariah ya. Ini saham bank. Jadi yang syariah bisa melihat di BRI Syariah, di PNBS, di BBTN ya yang syariah. BBTN syariah kah? Oh salah ya, BPN apa? Ya saya jarang memegang saham bank Bapak Ibu. Oke, ini ya. Oke, ini untuk BBNI sendiri, ini sebenarnya sudah muncul harga tinggi, tapi seperti biasanya masih ada harga naik lagi sedikit ya. Seperti ini, dia masih bisa naik lagi sedikit, tapi kalau yang ekstrimnya biasa langsung turun. Nah, cuma kita lihat lagi Bapak Ibu seperti biasa, kita akan melihat kalau AVG di atas open, berarti kemungkinan masih akan naik ya. Oke, karena volume masih ada, kemudian masih didukung oleh dua indikator ya. Pertama, stokastik masih bagus, kemudian MACD masih bagus. Nah, kemudian di mana kita entry, bisa melihat historis kembali ya, atau titik support. Nah, ini titik support bisa di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa di 8.800, ini cukup jauh ya, lumayan, cukup jauh. Jadi kita bisa melihat, ini agak jauh ya, tapi mungkin seperti ini ya, candlenya BBNI, karena saya memang jarang pegang. Oke, ini titik support bisa diambil titik support di sini di harga open kemarin ya 8850. Oke, ya. Untuk mengambilnya kita mungkin mengambil kalau mau trading trading cepatnya karena ini sudah ada titik resisten mungkin hanya sedikit ya Bapak Ibu diambil bisa diambil di untuk BBNI sendiri bisa di resisten pertama itu di harga ini di penutupnya di 8975 ya. Bisa di sini ya. Ini kita pakai resisten juga. Terlalu tinggi ya.
Agak tinggi ini, kita ambil di sini candle hijau yang sebelah sini, kita lihat ya, sebelah sini. Iya ya, ya biasanya cuma sedikit Bapak naiknya karena sudah ada candle merahnya. Jadi kita ambil yang paling paling anu saja ya, 950, 975 ya. Yang paling dekat saja. Ya ini ada di sini, ada anunya. Ada titik breaknya di sini. Ya, di 1050 Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih atas atensinya. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Apabila ada yang ingin mengomentari, berikan masukan, saya sangat berterima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.